utama. Yang pertama itu ada kegiatan produksi, kemudian kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, untuk kita bahasnya kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Nah, untuk kegiatan produksi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru, baik barang maupun jasa. Nah, untuk kegiatan produksi ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak seperti individu, kemudian perusahaan dan pemerintah juga melakukan kegiatan produksi. Nah, tujuan dilakukannya kegiatan produksi itu untuk apa saja? Untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dihasilkan atau dari barang yang diproduksi tersebut. Kemudian meningkatkan taraf hidup manusia. Dengan adanya produksi barang tersebut dapat meningkatkan taraf hidup manusia yang diperoleh dari pendapatan. Pendapatan itu dihasilkan dari produksi barang atau jasa. Nah, berikutnya itu ada jenis-jenis produksi. Nah, untuk jenis produksi yang pertama itu ada dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang itu adalah menciptakan atau menghasilkan sesuatu berupa barang atau mengubah sifatnya secara langsung. Sedangkan untuk produksi jasa itu adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang tanpa harus mengubah bentuknya. Contoh kegiatan produksi jasa itu seperti kegiatan kecantikan, atau salah satunya itu barber atau menggunting rambut. Kemudian yang kedua itu ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang pertama itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu menyangkut tanah, air, udara yang mendukung kegiatan produksi. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu menyangkut tenaga kerja dan keahlian yang mendukung atau yang menjalankan kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga itu adalah modal yang mendukung berjalannya kegiatan produksi. Modal itu bisa berupa uang, bisa berupa peralatan. Kemudian yang keempat itu adalah kewirausahaan. Kewirausahaan atau keahlian untuk mengelola jalannya kegiatan produksi. Kemudian kita lihat selanjutnya kegiatan ekonomi selanjutnya itu adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi di sini maksudnya berarti kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi ini dilakukan baik oleh pihak individu seperti distributor, agen maupun pengecer. Nah, tujuan dari kegiatan distribusinya itu yang pertama adalah menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua, mempermudah konsumen. Misalnya contohnya kita membeli sesuatu, kita memesannya secara online, kemudian ada kurir yang mengantarnya. Itu bisa membantu kita sebagai konsumen tidak perlu ke tempatnya langsung untuk membeli. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan efisiensi ekonomi. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah jenis-jenis distribusi. Distribusi di sini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu ada distribusi langsung. Distribusi langsung di sini artinya penyaluran barang secara langsung tanpa perantara, yaitu terjadinya antara produsen dengan konsumen tanpa perantara. Misalnya seorang pedagang langsung ketika ada pembeli dia langsung memberikan barangnya tanpa harus melalui perantara. Kemudian yang kedua itu ada distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung ini melalui perantara yang merupakan bagian dari
Kemudian distribusi tidak langsung yaitu penyaluran barang melalui perantara, contohnya seperti minimarket, pengecer, atau agen-agen yang menjual barang-barang produksi. Nah, kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ini dilakukan oleh kita semua, baik individu, keluarga, rumah tangga maupun perusahaan. Tujuan dilakukan kegiatan ekonomi tentunya yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua meningkatkan taraf hidup, dan yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah jenis-jenis kegiatan konsumsi. Nah, jenis-jenis kegiatan konsumsi ini juga terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada kegiatan konsumsi primer atau kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar atau kebutuhan dasar manusia, yaitu meliputi makanan, pakaian, dan rumah atau sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua itu adalah konsumsi sekunder. Nah, kegiatan konsumsi sekunder ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan hidup. Contohnya seperti kulkas, mesin cuci, TV yang membantu meringankan pekerjaan manusia. Kemudian yang ketiga itu adalah konsumsi tersier. Konsumsi tersier ini dilakukan untuk menunjukkan status sosial suatu masyarakat atau suatu rumah tangga. Itu bisa dilihat dari rumah yang mewah, perhiasan, mobil, dan barang-barang bermerek yang dipakai. Oke, untuk sementara sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini kaitan kegiatan ekonomi dengan tradisi. Salah satu tradisi yang ada di Malang yaitu adalah tradisi bantengan. Nah, tradisi bantengan ini ketika dilakukan pasti membutuhkan berbagai persiapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan atau memperagakan tradisi bantengan itu. Kegiatan tradisi bantengan ini pastinya membutuhkan perlengkapan seperti kostum, topeng, dan alat-alat musik tradisional. Nah, kegiatan ini pasti mendukung atau mendorong pengrajin atau masyarakat setempat untuk menciptakan barang-barang tersebut, baik dari alat musik tradisionalnya, baik dari kostum, dan hal-hal yang berkaitan dengan tradisi bantengan. Baik, untuk memperdalam kegiatan pembelajaran kita atau materi kita hari ini, ada tugas individu yang harus kalian selesaikan. Kegiatan individu yaitu sebutkan contoh kegiatan ekonomi di sekitar kalian. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Untuk tugasnya dicatat saja di buku tugas kalian. Nanti dikumpulkan. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita tahu bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, untuk kegiatan ekonomi itu terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Baik, cukup dulu materi kita hari ini. Materi selanjutnya itu tentang pelaku ekonomi, jadi berharap kalian bisa mempelajari materi untuk minggu depan. Selamat pagi semuanya, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi Bu.